Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Pada waktu itu, menurut cerita dari jemaat-jemaat di Rangkas Bitung ini, bahwa sebagai perintis atau anggota jemaat pertama yang beat di Rangkas Bitung ini adalah Bapak Letnan Kurnaidi. Beliau seorang militer aktif dan sering sekali bepergian ke Jakarta dalam rangka tugas, dan beliau diajak temannya ke Balikpapan. Setelah beliau itu baiat, kemudian beliau mulai bertablik di Rangkas Bitung ini. Dan beliau kemudian dilanjutkan, perjuangan beliau juga dibantu dan dilanjutkan oleh putranya Bapak Raden Subrata. Pak Kurnaidi ini kemudian memakai objek tablik itu teman-teman di militernya, dan banyak sekali yang beat kepada jemaat ini sebagai mubayin. Di antaranya adalah Pak Umar, ayahanda dari Pak Nanang, kemudian Pak Letnan atau Pak Kapten Saadun, beliau waktu itu pejabat dan ramil di Kota Rangkas Bitung. Kemudian juga Bapak Letnan Nurdin, beliau ini salah satu tokoh jemaat yang sering tablik. Kemudian juga banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satunya. Nah, dari beliau-beliau ini, jemaat di Rangkas Bitung ini sebagai awal dari berkembang jemaat di Rangkas Bitung. Tidak mengherankan jika awalin jemaat cabang Rangkas Bitung mayoritasnya adalah anggota militer. Namun seiring waktu dan seiring perkembangannya, anggota jemaat Rangkas pun kini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Salah satunya adalah tokoh Banten, Bapak Tubagus Husaini. Pak Nurdin ini kemudian membeatkan, diantaranya adalah Pak Husain Tubagus Husaini yang banyak dikenal di jemaat ini sebagai tokoh Banten. Kemudian juga Pak Entis Sutisna sebagai tokoh, dan kemudian juga datang Pak Darmawis. Beliau ini Pak Darmawis veteran berasal dari Sumatera Barat. Pak Darmawis ini juga dalam perjalanan jemaat Rangkas Bitung ini mewakaf pakaikan rumahnya untuk kepentingan sholat center. Dan ini cukup lama keberadaan sholat center di rumah beliau ini. Kemudian setelah beliau wafat, itu dilanjutkan ke sholat center yang bertempat di rumah Bapak Entis Sutisna. Entis Sutisna ini pendatang berasal dari Kawalu, Tasikmalaya. Kemudian berkembang jemaat ini, yang akhirnya jemaat Rangkas sendiri berusaha untuk membuat masjid. Nah, sedangkan saya sendiri yang artinya diarahkan oleh orang tua, oleh Pak Sulaiman Muhtar, itu berawal dengan sholat center yang berada di Perkebunan Pasir Ayunan. Perkebunan Pasir Ayunan ini salah satu kelompok jemaat yang dibina oleh Jemaat Ahmadiyah Cabang Bogor, yaitu pembinanya atau mualimnya itu Pak Emong, orang tua dari Bapak Gulam. Dalam perjalanan jemaat di Rangkas Bitung, masjid yang pertama didirikan itu adalah masjid di jalan dulu itu jalan Beringin di atas sana. Kemudian sesuai dengan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan tarbiyat,
tablik, dan kelengkapan layaknya bagaimana cabang yang baik, harus ada rumah mubalik, harus ada geser dan sebagainya. Maka digeser dari lokasi di atas ke bawah sini. Dan jalan juga berubah dari jalan jadi jalan Jamal Alim. Nah, kemudian mubalik yang pernah ditempatkan di Rangkas Bitung, ini saya secara singkat. Mubalik pertama atau mu'alim itu Pak Abidin. Pak Abidin itu dulunya mu'alim yang ditempatkan di cabang Malingping ya. Pada tahun 90 cabang Malingping itu dibakar oleh Gair yang artinya menolak keberadaan kita, dan Pak Abidin ditempatkan di sini. Setelah Pak Abidin kemudian diisi oleh Pak Dedi almarhum. Nah, kemudian juga diisi oleh setelah itu Pak Gulam. Nah, awal pembangunan masjid ini adalah yang sekarang kita berada, itu pada Jalan Pak Gulam. Itu tahun 96. Dan masjid ini peletakan batu pertamanya mendapat kehormatan oleh waktu itu Pak Resi Tablik, ya, Pak Mahmud Ahmad Cima. Dan beliau yang meletakkan batu pertama, dan beliau meminta agar satu pohon di atas itu, jati itu tidak boleh ditebang. Kita masih dapat melihat pohon jati itu berdiri kokoh menjulang tinggi, seakan menjadi saksi hidup perkembangan jemaat Rangkas Bitung dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Kapasitas masjid ini dibuat untuk 100 orang jemaat. Dan alhamdulillah pada momen-momen tertentu biasanya cukup melebihi bahkan. Salah satu contoh, di sini dulu pernah ada jalsah wilayah pada tahun 2002. Ketika itu mubalik wilayahnya bukan Mubda ya waktu itu. Itu Pak Jafrullah Ponto. Alhamdulillah yang datang itu hampir 1.000 orang. Pada waktu itu kan di depan masjid ini belum ada bangunan, itu parkir. Jadi waktu itu Banten 1, Banten 2. Nah kemudian pada saat mulakat juga Hazrat Talha itu juga cukup banyak, sampai 400-500 orang. Waktu itu mubdalnya Pak almarhum Hasan Basri. Dan ini biasanya dipakai kegiatan untuk wilayah Banten 1 di sini. Nah itu aja. Nah kemudian rencana nanti pengembangannya adalah mungkin kita dinaikkan menjadi 2 tingkat. Nah, itu saja yang orientasi ke depan dari futuristiknya jemaat di Rangkas. Dan mudah-mudahan setelah tahun 2025 itu bisa dicapai ya. Cabang Rangkas Bitung ini sebetulnya ini cabang yang sangat mandiri sebetulnya. Jadi pembangunan banyak dihandle oleh satu keluarga ya. Dan itu memang ada satu keluarga ini banyak sekali dalam memberikan kontribusi di dalam perkembangan jemaat Rangkas Bitung ini dalam hal pembangunan ya, seperti masjid, rumah misi, dan juga sekarang lagi membangun guest house. Pembangunan masjid di Rangkas Bitung itu dilakukan secara swadaya ya oleh keluarga dan anggota jemaat Rangkas Bitung. Di antaranya keluarga besar Muhammad Sulaiman Muhtar, keluarga besar Bapak Mehmet Ahmad, dengan juga keluarga besar Pak Tohari, keluarga besarnya Pak Tisna yang turut membangun, Pak Rawyani dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu, banyak anggota jemaat cabang Rangkas Bitung yang ikut terlibat dalam pembangunan Masjid Rangkas Bitung ini, baik secara material maupun secara fisik. Nah, kemudian masjid pertama itu karena kurang sempurna
pembangunannya, maka direnovasi lagi pada tahun 2012, 2013. Dan inilah masjidnya setelah renovasi. Nah, kemudian seiring dengan rencana Sahabat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, kemudian Jemaat Rangkas Bitung ini anggota dan juga para berinisiatif untuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk persiapan penyambutan 100 tahun atau Sahabat Jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini. Tentu bukan cabang Rangkas Bitung aja, semua cabang berlomba-lomba. Di antaranya kami kemudian menyempurnakan dan memperbaiki setelah membangun kembali rumah misi. Kemudian kami juga sekarang sedang membangun satu unit bangunan berlantai, yaitu untuk guest house, kantor, kemudian untuk langgar-kana, ya, dan lokasi berada di sebelah masjid. Itu yang sedang kita upayakan dan mohon doanya mudah-mudahan pada saat Idul Adha nanti sudah bisa digunakan. Masih ada tahapan yang belum kita bisa wujudkan, diantaranya adalah tempat PKK dan kegiatan Lajnah yang akan kita bangun mungkin tahun depan, mudah-mudahan ada dananya. Di atas rumah Mubalik, kemudian ada gor di atas serbaguna. Itu direncanakan bangunan besi dan bisa dipakai kegiatan olahraga sehingga bisa juga dipakai untuk KPA dan sebagainya. Mohon doanya saja mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan segera terwujud sesegera mungkin dan semua prosesnya berjalan dengan lancar. Dalam rangka menyongsong 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, cabang yang berlokasi di Kelurahan Cijero Pasir, Rangkas Bitung tersebut secara berkala terus menambah sarana dan prasarananya. Selain itu, pembangunan yang terus digalakan itu pun diharapkan dapat membangun eksistensi Islam Ahmadiyah di tanah Jawara tersebut. Kita di Jemaat Rangkas Bitung itu anggota masih trauma dengan kejadian di Cikesik. Jadi masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir gitu kan kejadiannya akan ini, padahal itu sudah 10 tahun yang lalu kejadian itu, dan masih ada rasa traumanya masih belum 100% hilang. Dalam perjalanan Jemaat Rangkas ini banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya pada tahun 70-an Pak Raden Subrata itu pernah dihukum, kalau tidak salah sekitar 3 bulan. Karena kegigihan beliau selalu bertabligh. Nah, kemudian kejadian yang tidak kalah luar biasanya, kejadian Cikesik. Kejadian Cikesik ini sangat sekali membuat anggota jemaat di Rangkas Bitung ini menjadi traumatis ya. Dan ini kita pernah Jumatan di sini, kita Jumatan hanya 3 orang, sementara yang mengamankan polisi dan tentara itu lebih dari 20 orang. Tetapi walaupun demikian, alhamdulillah cabang Rangkas Bitung masih tetap artinya berjalan setiap kegiatan jemaat ini. Ya, awal-awal saya tugas di sini, saya membuka pramadrasah ya untuk generasi jemaat yang ada di Rangkas Bitung ini. Dan alhamdulillah semangatnya cukup luar biasa. Tetapi semenjak COVID di sini sempat zona merah, akhirnya kita agak stop dulu. Dan insya Allah ini mungkin bulan besok kita akan buka kembali karena kelihatannya sudah mulai reda untuk khususnya di wilayah Rangkas Bitung ini mengenai virus COVID-19 ini. Anggota Rangkas itu kebanyakan pendatang, hampir semua pendatang, jarang yang asli. Jadi yang aktif itu
yang dari Garut, yang dari Bandung ketemu di Rangkas itu. Jadi anggota-anggotanya pada pendatang semua. Terbentuklah di sini. Anggotanya jauh-jauh Pak, tapi keitatannya alhamdulillah boleh. Anggota di cabang Rangkas mayoritas swasta ya, ada pedagang, pegawai negeri sedikit ya, ada pensiunan, dan kebanyakan pedagang campur ya begitulah. Kalau dari dilihat sebagai karakteristis macam-macam ya, kan berhubung anggota kebanyakan kan hampir pendatang semua tuh anggota, jadi berbeda-beda asal, tapi dia karena dia udah pada semua udah taat kepada Imam Mahdi, jadi udah saling mengenal secara karakter masing-masing. Keberadaan Masjid Ahmadiyah di RT kami ini tidak ada masalah, dan memang semua juga tahu di sini tuh ada Ahmadiyah, tahu semua juga. Yang jelas kita guyub, aja, dan juga kondusif, tidak ada masalah. Positif yang saya alami di sini adalah ya, terutama memang pergaulan dengan lingkungan kita ini ada. Salah satu contohnya misalkan kalau misalkan ada penyembelihan kurban-kurban, tetangga-tetangga dikasih di tangga, dan bahkan saya kasihkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya, dan saya sampaikan bahwa ini adalah dari Ahmadiyah. Saya sampaikan, gitu kan. Jadi artinya tidak ada masalah. Masyarakat juga tidak ada masalah. Masyarakat juga tidak pernah ada yang mengeluh, tidak ada yang pernah yang protes, gitu kan. Belum pernah ada protes satupun. Masyarakat Rangkas Bitung ini tipikalnya sudah tipikal masyarakat kota besar. Mereka sangat dinamis, kemudian aktivitasnya tinggi, sangat tinggi aktivitasnya. Itu yang mewarnai begitu jemaat Rangkas Bitung itu sangat tempat dan jemaatnya sangat strategis. Ya, kalau mengenai nubuatan tentang ini hampir sama, karena di sini kan memang mayoritas Muslim ya. Tentunya nubuatan mereka tahu tentang kedatangan Imam Mahdi. Ya, secara umum karena mayoritas yang dianut di khususnya Rangkas Bitung adalah Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada berbagai macam aliran juga, ada juga yang non Muslimnya juga. Ya, pada umumnya sama sih sebetulnya tentang nubuatan kedatangan Imam Mahdi itu. Cuma yang belum sama itu kan sosoknya itu kan. Sosok dan waktu, siapa sosoknya, waktunya kapan. Nah, kalau kita kan sudah jelas, itu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai pendiri dari Jemaah Muslim Ahmadiyah. Selaku jemaat Rangkas Bitung, tidak lupa kepada jasa Bapak Khairuddin Barus, kemudian Bapak jasa Pak Abdul Somad, ya, dan jasa-jasa awalin. Masjid ini dinamai Baitul Ansor dengan harapan dapat mewarisi spirit atau semangat bagaimana perjuangan, kebaikan dan kearifan kaum Ansor dalam membantu Yang Mulia Rasulullah SAW memenangkan Islam. Mudah-mudahan semangat itu pun dapat tertanam di hati kita semua, terutama yang memasuki masjid tersebut.